Saudara-saudari sekalian, ada ungkapan, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi apa yang kita anggap sebagai harta paling berharga dalam kehidupan kita, maka disitulah hati kita. Kita akan menaruh hati kita pada apa yang kita anggap sebagai harta yang paling berharga. Kalau misalnya keluarga adalah harta yang berharga, karena ada lagu yang mengatakan seperti itu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, kalau keluarga adalah harta yang paling berharga, maka kita akan menaruh hati kita di keluarga. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, kita ucapkan, kita ungkapkan, dan kita putuskan dalam kehidupan kita, itu semuanya adalah demi kebaikan keluarga. Kalau kita memiliki hati untuk keluarga, tentu kita ingin agar keluarga itu mendapatkan segala yang terbaik. Tetapi kalau kita menganggap bahwa harta yang paling berharga adalah uang yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang mahal, dan lain-lain, maka hati kita pasti kita akan letakkan pada hal-hal tersebut. Sehingga apa? Fokus kita dalam seluruh usaha pekerjaan kita adalah bagaimana caranya kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bagaimana caranya kita mengumpulkan uang, lalu bisa membangun rumah yang megah, dapat membeli mobil yang mahal, dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di rumah. Tidak mau peduli apa yang terjadi pada anak-anak, bagaimana soal anak-anak, bagaimana soal saudara-saudari di rumah, dan lain-lainnya. Nah, saudara-saudari sekalian, maka kita perlu menentukan apa sih harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Kita perlu memikirkan kembali, apakah benar harta yang paling berharga itu adalah hal-hal duniawi itu. Mungkin kita akan mengatakan, kita mencari uang, kita mencari ini adalah untuk keluarga. Betul bahwa kita mencari semuanya itu untuk kebaikan kehidupan keluarga, kesejahteraan keluarga. Tetapi kemudian apa gunanya kita mengumpulkan begitu banyak uang, tetapi orang di rumah, anak-anak, saudara-saudari merasa kurang diperhatikan, kurang dipedulikan, kurang mendapatkan cinta. Saudara-saudari terkasih, tentu hal itu akan berakibat kurang baik bagi kehidupan di dalam keluarga. Begitu juga di dalam hal beriman, kita perlu menentukan apa sih yang paling berharga di dalam kehidupan beriman, kehidupan kita sebagai seorang beriman. Apa sih yang paling berharga? Apakah hal-hal duniawi itu ataukah hal-hal rohani? Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan kita adalah harta yang paling berharga, maka dalam seluruh pekerjaan-pekerjaan kita, tindakan-tindakan kita dalam kehidupan berkeluarga, dalam segala karya, tugas, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita tentu pasti melakukan semuanya itu dan diarahkan kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga apapun yang kita perbuat, itu menjadi suatu bentuk kepujian kita, hormat kita kepada Tuhan itu sendiri. Kalau kita menghormati Tuhan, tentu pasti kita akan menghormati semua orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi keluarga kita akan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau Tuhan itu adalah harta yang paling berharga. Tetapi ketika kita menganggap bahwa hal-hal duniawi sebagai harta yang paling berharga, maka kita tentu pasti akan mengabaikan Tuhan. Kita tidak akan peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Kita tidak akan peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, keimanan. Kita tidak akan peduli akan hal itu. Kita akan cuek dengan semua itu. Dan kita hanya fokus bagaimana caranya mengumpulkan harta duniawi, hal-hal duniawi sebanyak-banyaknya. Itulah yang terjadi pada orang-orang Gadara. Mereka mengusir Yesus atau menyuruh Yesus pergi dari daerah mereka karena mereka merasa bahwa mereka mengalami kerugian karena kehadiran Yesus. Apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus mengusir roh-roh jahat dari dua orang yang kerasukan setan. Roh-roh jahat itu dipindahkan kepada babi-babi, dan babi-babi itu lalu lompat dari tebing ke laut. Babi-babi itu mati semuanya. Orang yang menjaga babi-babi itu memberitahu kepada orang di daerah itu, kepada para pemiliknya tentunya, bahwa babi-babi itu sudah mati semua, dan Yesus mengusir roh-roh jahat itu. Nah, saudara-saudari sekalian, orang-orang di situ merasa bahwa mereka dirugikan karena babi-babi itu mati semuanya. Karena mereka merasa dirugikan secara ekonomis, mereka lalu mengusir Yesus, mengusir Tuhan yang adalah sumber dari segala kebaikan, sumber dari segala rezeki mereka. Mereka tidak peduli kepada Tuhan. Karena apa? Karena harta yang paling berharga bagi mereka adalah babi-babi itu, adalah peliharaan mereka.
bukan Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, semoga kita tidak menjadi seperti orang-orang di Gadara yang mengusir Tuhan, yang menolak Tuhan, mengabaikan Tuhan hanya karena hal-hal duniawi, karena harta duniawi. Tuhan memberkati.